Bagaimana berjalan bersama Roh Kudus setiap hari? Satu-satunya cara untuk benar-benar mengenal Allah. Ada saat-saat dalam hidup ketika hati merindukan sesuatu yang lebih dari sekadar jawaban. Hati itu merindukan kehadiran, bukan hanya penghiburan dari manusia atau arahan dari rencana-rencana, tetapi sesuatu yang lebih dalam, lebih kudus, dan lebih berkuasa. Sebuah kerinduan sunyi yang berbisik, pasti ada lebih dari ini. Dan bisikan itu adalah awal dari sebuah perjalanan. Sahabatku, aku ingin berbicara langsung ke bagian terdalam di dalam dirimu, bagian yang lelah menjalani rutinitas tanpa makna, bagian yang sudah muak berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Padahal di dalam dirimu kamu merasa tersesat kering atau jauh dari api yang dulu pernah menyala. Mungkin kamu mengasihi Tuhan, tetapi jika jujur imanmu terasa seperti hanya bertahan hidup. Atau mungkin kamu melakukan semua hal yang benar, pergi ke gereja, berdoa membaca Alkitab. Tetapi tetap ada sesuatu yang terasa hilang. Seperti dekat tetapi tidak terhubung. Yang sering hilang bukanlah usaha, melainkan persekutuan. Bukan dengan agama, tetapi dengan pribadi, yaitu Roh Kudus. Banyak orang mengetahui tentang Roh Kudus, tetapi hanya sedikit yang benar-benar berjalan bersamanya. Kita percaya kepada Tritunggal. Namun bagi banyak orang percaya, Roh Kudus tetap menjadi sebuah misteri. Seperti kabut yang melayang di sekitar teologi kita, tetapi jarang masuk ke dalam realitas kehidupan sehari-hari. Padahal, kebenarannya adalah Roh Kudus bukan sekadar kekuatan tak terlihat atau gagasan teologis. Dia nyata. Dia dekat. Dan dia diutus oleh Yesus sendiri untuk tinggal di dalam dirimu, membimbingmu, menghiburmu, menegurmu, dan berjalan bersamamu di setiap langkah hidupmu. Ini bukan hanya untuk pendeta nabi atau raksasa rohani. Ini untukmu. Ya, untukmu. Ibu yang lelah ayah, yang berjuang mahasiswa, yang kesepian pecandu yang sedang dipulihkan jemaat, yang kecewa, jiwa yang lapar. Setiap kita diciptakan untuk berjalan bersama Allah. Bukan hanya di gereja, tetapi di dapur, di perjalanan, di tengah badai, dalam keheningan. Yesus tidak pernah bermaksud agar kita mengikut Dia sendirian. Dia berkata, "Adalah lebih baik bagimu jika aku pergi, sebab jika aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepadamu." Itu bukan kemunduran. Itu adalah rancangan ilahi. Roh Kudus bukanlah tamu sesekali dalam hidupmu. Dia rindu menjadi sahabat terdekatmu. Maka hari ini aku mengundangmu untuk mendekat, untuk membuka hatimu lebar-lebar. Ini bukan sekadar sebuah pesan. Ini adalah panggilan pribadi dari Dia yang telah menyertaimu sejak awal menantimu untuk melambat sejenak dan mendengar bisikannya. Berjalanlah bersamaku. Nomor 1, janji tentang Sang Penolong, yaitu Roh Kudus. Ketika Yesus berjalan di bumi, Dia menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan berbicara dengan otoritas ilahi. Orang-orang mengikuti Dia dengan penuh kekaguman, bukan hanya karena apa yang Dia lakukan, tetapi karena siapa Dia. Bayangkan bagaimana rasanya mendengar suaranya, merasakan belas kasihannya, dan menatap matanya. Namun dalam Yohanes 16:7, Yesus mengatakan sesuatu yang begitu mengejutkan, hingga banyak orang masih sulit memahaminya. Adalah lebih baik bagimu jika aku pergi, sebab jika aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepadamu. Yesus sedang berkata, "Aku pergi tetapi keadaan akan menjadi lebih baik." Lebih baik. Bagaimana mungkin ada yang lebih baik daripada memiliki Yesus secara jasmani? Jawabannya adalah Roh Kudus. Roh Kudus bukanlah pengganti yang lebih rendah dari Yesus. Dia adalah kelanjutan dari kehadiran Yesus di dalam dirimu. Dia adalah Roh Kristus. Dia tidak jauh atau melayang di suatu tempat di surga. Dia datang untuk diam di dalam dirimu. Ini bukan metafora. Ini adalah kenyataan.
Pribadi ketiga dari Tritunggal tinggal di dalam dirimu jika kamu milik Kristus. Alkitab memberi banyak sebutan bagi Roh Kudus. Dia adalah penghibur ketika hidup terasa berat dan membingungkan. Dia adalah penasehat ketika kamu tidak tahu harus melangkah kemana. Dia adalah pembela yang membela kamu ketika musuh menuduh. Dia adalah pengajar yang membuka matamu akan kedalaman kebenaran Allah. Dia adalah yang menegur dengan lembut, menunjukkan dosa, bukan untuk mempermalukan, tetapi untuk menyembuhkan dan memulihkan. Dalam Yohanes 14:16, Yesus berkata, "Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Selama-lamanya. Dia tidak akan pernah meninggalkanmu. Bukan saat kamu jatuh, bukan saat kamu gagal, bukan saat kamu ragu. Dunia bisa meninggalkanmu, manusia bisa melupakanmu. Tetapi Roh Kudus tetap setia. Dia bukan hanya hadir dalam momen-momen rohani. Dia hadir dalam hal-hal biasa yang berantakan dan yang ajaib. Dia berjalan bersamamu melalui patah hati. Dia merayakan kemenangan kecilmu. Dia menggerakkan hatimu ketika dunia mencoba mematikannya. Dia berdoa melalui dirimu ketika kamu tidak tahu harus berkata apa. Dan ketika kamu merasa ingin menyerah, Dia menjadi kekuatan yang membawamu terus melangkah. Untuk berjalan bersama Roh Kudus, kamu harus terlebih dahulu mengenalnya. Bukan hanya secara teori, tetapi secara intim. Ini bukan tentang mengejar emosi tinggi atau manifestasi aneh. Ini tentang belajar menyambut penolong yang dijanjikan oleh Yesus sendiri, dan membiarkan Dia menjadi apa yang sejak awal Dia kehendaki dalam hidupmu, sahabat terdekatmu, penuntun setiamu, dan pendampingmu untuk selamanya. Nomor 2, lahir dari Roh. Titik awal dari perjalanan. Sebelum kamu dapat berjalan bersama Roh, kamu harus dilahirkan oleh Roh. Disinilah segalanya dimulai. Bukan dengan usaha, bukan dengan penampilan religius, tetapi dengan kelahiran baru. Dalam Yohanes pasal 3, Yesus berbicara kepada Nikodemus, seorang Farisi yang mengenal kitab suci, tetapi tidak memahami Roh. Yesus berkata dengan tegas kepadanya, "Sesungguhnya, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan Roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Yohanes 3:5. Dilahirkan dari Roh berarti menerima kodrat yang benar-benar baru. Ini bukan tentang menjadi versi yang lebih baik dari dirimu yang lama. Ini tentang menjadi ciptaan yang baru. 2 Korintus 5:17 berkata, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu sesungguhnya, yang baru sudah datang." Momen kelahiran rohani ini terjadi ketika kamu menyerahkan hidupmu kepada Yesus. Ini bukan sekadar keputusan emosional. Ini adalah pertukaran supranatural. Dosamu dihapuskan, hatimu diperbarui, dan Roh Kudus datang untuk tinggal di dalam dirimu. Bukan hanya berkunjung, tetapi berdiam. Titus 3 kembali menegaskan mukjizat ini. Ia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Inilah sebabnya kekristenan bukan sekadar sistem kepercayaan. Ini adalah hubungan yang hidup. Tanpa Roh Kudus, kita mati secara rohani, bahkan jika kita mengetahui semua doktrin yang benar. Tetapi dengan Roh Kudus, kita hidup terhubung dengan Allah, dimampukan untuk taat, dan dibangunkan untuk mendengar suaranya. Ketika kamu dilahirkan dari Roh, cara pandangmu mulai berubah. Kamu merasakan teguran ketika berbuat dosa. Bukan rasa bersalah yang membawa kepada rasa malu, tetapi teguran yang membawa kepada pertobatan dan kebebasan. Kamu mulai merindukan hal-hal yang dulu kamu abaikan. Firman Allah, hadirat-Nya, kehendak-Nya. Perubahan mulai terjadi bukan dari luar ke dalam, tetapi dari dalam ke luar. Ini bukan kesempurnaan. Ini adalah sebuah proses. Tetapi inilah awal dari sebuah perjalanan yang membawa kepada transformasi. Dan inilah bagian yang paling indah. Kamu tidak lagi harus berjalan sendirian.
kamu tidak pernah diciptakan untuk memahami semuanya sendiri. Saat kamu dilahirkan dari roh surga, masuk ke dalam dirimu. Roh Allah sendiri melangkah ke dalam jiwamu dan berkata, "Sekarang mari kita berjalan bersama," dan Dia tidak pernah melepaskanmu. Nomor 3, belajar untuk mendengar. Bagaimana roh berbicara hari ini? Salah satu bagian yang paling sering disalahpahami dalam berjalan bersama Roh Kudus adalah pertanyaan ini, bagaimana aku tahu itu suaranya ini adalah pertanyaan yang dipenuhi kerinduan dan seringkali frustrasi. Karena jauh di dalam hati setiap orang percaya ingin mendengar Allah. Kita tidak hanya ingin khotbah. Kita tidak hanya ingin iman dari tangan kedua. Kita ingin benar-benar tahu bahwa Allah berbicara secara pribadi kepada kita dengan jelas saat ini. Dan kabar baiknya adalah Dia memang berbicara. Roh Kudus tidak diam. Dia berbicara lebih sering daripada yang kita sadari. Tetapi seperti angin sepoi-sepoi atau bisikan yang lembut kita sering melewatkannya. Bukan karena Dia tidak hadir, tetapi karena batin kita terlalu bising untuk mendengar. Ketika Elia berdiri di atas gunung dalam 1 Raja-Raja 19, ia mengalami angin api dan gempa bumi. Namun, suara Allah tidak datang melalui semua itu. Suaranya datang melalui suara yang lembut dan tenang. Dalam bahasa Ibrani itu disebut bisikan halus. Begitulah Roh Kudus sering berbicara. Bukan di dalam kekacauan, tetapi di dalam keheningan. Cara utama Roh berbicara adalah melalui firman Allah. Alkitab bukan sekadar tinta di atas kertas. Alkitab diilhamkan oleh Roh. 2 Timotius, Krik 16. Roh yang sama yang mengilhami kitab suci, kini meneranginya di dalam hatimu. Pernahkah kamu membaca satu ayat dan merasa seolah-olah Allah sedang menunjuk langsung ke jiwamu? Itu bukan kebetulan, itu adalah Roh Kudus yang berbisik melalui firman-Nya. Namun, Dia juga berbicara melalui dorongan batin. Dorongan-dorongan tiba-tiba di dalam rohmu yang mengarahkanmu untuk berdoa, bertindak diam, menguatkan seseorang, atau menjauh dari godaan. Semakin banyak waktu yang kamu habiskan bersama Allah, semakin kamu belajar membedakan antara pikiranmu sendiri dan tuntunannya. Dia berbicara melalui damai sejahtera. Kolose 3:15 berkata, "Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu." Kata memerintah dalam bahasa Yunani menggambarkan seorang wasit yang membuat keputusan. Roh Kudus sering memberi damai sebagai peneguhan atau menarik damai sebagai peringatan. Tidak selalu dramatis. Kadang hanya sebuah kepastian yang tenang rasa tenteram atau gelisah yang tidak masuk akal secara logika, tetapi selaras dengan tuntunan roh. Dia juga dapat berbicara melalui orang lain, terutama mereka yang berakar dalam doa dan firman. Sebuah nasihat bijak, dorongan yang tepat waktu, atau bahkan teguran yang penuh kasih bisa menjadi suara Allah melalui seseorang. Dan Dia bisa berbicara melalui mimpi, penglihatan, atau pewahyuan langsung, tetapi selalu selaras dengan kebenaran kitab suci. Roh tidak pernah bertentangan dengan firman yang Dia ilhamkan sendiri. Kunci untuk mendengarnya adalah belajar untuk diam, melambat, membersihkan kebisingan, dan mempraktikkan penyerahan setiap hari. Dia tidak berteriak di atas kekacauan. Kamu harus memilih untuk mengecilkan suara dunia agar dapat mendengar bisikan surga. Seiring waktu, ketika hatimu menjadi lebih peka, suaranya akan menjadi semakin akrab. Seperti domba mengenali suara gembalanya, kamu akan mulai mengenali suara Allahmu. Ini bukan hanya tentang arahan. Ini tentang hubungan. Roh Kudus tidak hanya berbicara untuk memberi informasi. Dia berbicara untuk berjalan bersamamu. Nomor 4, buah roh. Bukti dari perjalanan. Bukti bahwa seseorang berjalan bersama Roh Kudus tidak ditemukan dari seberapa banyak ayat yang ia kutip atau seberapa keras ia berdoa. Bukti itu terlihat dari buah yang dihasilkan oleh hidupnya. Dalam Galatia 5:22-23, Paulus memberikan daftar yang menunjukkan tanda kehidupan yang dipenuhi roh. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera,
kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Perhatikan bahwa Paulus tidak mengatakan buah-buah, tetapi buah. Karena ini bukan kumpulan yang bisa dipilih sesuka hati. Ini adalah satu kesatuan yang muncul dari kehidupan yang sedang diubahkan oleh Roh. Buah ini bukan sesuatu yang bisa dipalsukan atau dipaksakan. Kamu tidak bisa bangun pagi dan memutuskan hari ini, aku akan penuh sukacita dan damai. Itu tidak bekerja seperti itu. Buah tidak dihasilkan oleh usaha, tetapi oleh keterhubungan. Yesus berkata dalam Yohanes 15:5, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Semakin kamu tinggal di dalam, dia melalui Roh semakin karaktermu berubah dari dalam keluar." Kasih mulai muncul di saat-saat ketika kemarahan dulu berkuasa. Sukacita mengejutkanmu bahkan di tengah kesedihan. Damai menopangmu ketika kecemasan seharusnya menenggelamkanmu. Kesabaran bertumbuh di tempat yang dulu kosong. Kemurahan mengalir bukan dari strategi, tetapi dari ketulusan. Kesetiaan menjadi dasar hidupmu, bukan hanya saat mudah, tetapi saat harus berkorban. Kelemah lembutan melembutkan ucapanmu, dan penguasaan diri tidak lagi sekadar pergumulan kehendak, melainkan kekuatan roh di dalam dirimu. Namun, seperti buah dapat bertumbuh, buah juga bisa terhalang. Apa yang menghalanginya? Gulma daging, kepahitan iri hati, kesombongan, keegoisan, hawa nafsu, dan ketakutan. Semua ini mencekik kehidupan yang ingin Allah hasilkan di dalam dirimu. Karena itu, berjalan bersama Roh adalah pilihan harian untuk menyangkal daging dan membiarkan dia memangkas apa yang tidak seharusnya ada. Buah Roh bukanlah kesempurnaan, itu adalah kemajuan. Bukan tentang tidak pernah jatuh, tetapi tentang jatuh ke depan ke dalam pelukan Dia yang terus bekerja di dalam dirimu. Jadi, jika kamu bertanya apakah aku sungguh berjalan bersama Roh, jangan lihat seberapa sering kamu mengalami puncak rohani. Lihatlah buahnya. Apakah ada pertumbuhan? Apakah ada kelembutan di tempat yang dulu keras? Apakah ada perubahan di tempat yang dulu terikat? Karena ketika Roh hidup di dalam dirimu, Dia tidak hanya membuatmu merasakan sesuatu. Dia membentukmu menjadi seseorang yang semakin serupa dengan Yesus hari demi hari, langkah demi langkah. Nomor 5, berjalan oleh Roh, bukan oleh daging. Ada peperangan yang terjadi di dalam setiap orang percaya. Bukan perang di luar antara baik dan jahat, tetapi perang batin. Perang antara daging dan roh, antara siapa dirimu dahulu dan siapa dirimu yang sedang dibentuk di dalam Kristus. Paulus menuliskannya dengan jelas dalam Galatia 5:17 bahwa keinginan daging berlawanan dengan roh dan keinginan roh berlawanan dengan daging. Daging bukanlah tubuhmu. Allah menciptakan tubuhmu dan menyebutnya baik. Daging adalah natur lama itu, bagian dari dirimu yang ingin menguasai, mencari kenyamanan, dan berdosa tanpa konsekuensi. Daging tidak hilang begitu saja setelah keselamatan. Ia terus berusaha bertahan. Namun, kebenarannya adalah kamu tidak harus berjalan di dalam daging. Kamu bisa memilih berjalan oleh Roh. Berjalan oleh Roh berarti membiarkan Dia memimpinmu bukan hanya saat nyaman, tetapi dalam setiap aspek hidup. Itu berarti berkata tidak pada dorongan daging, bahkan ketika teriakan itu keras. Itu berarti menawan setiap pikiran menyangkal diri lama dan mengikuti tuntunan Roh Kudus yang tenang namun tegas, meskipun harus membayar harga. Roma 8:5 berkata bahwa mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging, tetapi mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal dari Roh. Fokusmu menentukan arahmu. Apa yang kamu beri makan akan bertumbuh. Jika kamu memberi makan daging melalui kepahitan, kecemburuan, kenajisan, atau kesombongan, ia akan semakin kuat. Tetapi jika kamu memberi makan roh melalui doa, penyembahan firman, dan ketaatan roh akan semakin kuat di dalam dirimu. Dan ketika roh memimpin dia, tidak hanya menjauhkanmu dari dosa.
Dia menuntunmu ke dalam kebebasan. Nomor 6, dipimpin dalam setiap langkah. Peran roh dalam keputusan. Setiap hari kamu dihadapkan pada pilihan. Ada yang besar, ada yang kecil, tetapi semuanya berarti. Allah tidak ingin kamu menebak-nebak jalan hidup. Dia ingin menuntunmu secara pribadi melalui rohnya. Roma 8:14 berkata bahwa semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah. Roh menuntun melalui damai sejahtera, melalui teguran yang mendorong ketaatan, melalui firman yang meneguhkan arah, melalui nasihat yang bijak, dan melalui keintiman. Seringkali roh tidak memberikan seluruh peta, hanya langkah berikutnya. Dia mengajar kita berjalan oleh iman, bukan oleh penglihatan. Dan ketika kamu mengikutinya, bahkan di jalan yang asing, kamu dapat percaya bahwa itu menuju pada kebaikan. Karena Dia yang memimpinmu adalah Bapa yang mengasihimu. Nomor 7, dipenuhi setiap hari. Perjalanan yang berkelanjutan. Berjalan bersama Roh Kudus bukanlah peristiwa satu kali. Ini adalah gaya hidup harian. Efesus 5:18 mengajak kita untuk terus-menerus dipenuhi roh. Hidup menguras kita. Karena itu, kita harus terus kembali kepada sumber. Kita dipenuhi melalui penyembahan doa yang jujur, firman ketaatan, dan penyerahan. Hidup yang dipenuhi roh bukan tentang mengejar emosi, tetapi tentang hubungan yang nyata dan berakar. Kadang kamu merasakannya kuat, kadang kamu berjalan dalam iman. Namun dia selalu ada dan selalu cukup. Penutup. Langkah demi langkah, hati ke hati. Mungkin kamu pernah mengenal Roh Kudus, tetapi kedekatan itu memudar. Hari ini dia memanggilmu kembali. Bukan kepada agama, tetapi kepada hubungan. Berjalan bersama roh bukan tentang kesempurnaan, tetapi tentang kehadiran. Tentang berkata setiap hari Roh Kudus pimpin aku, dan melangkah bersamanya. Karena dia bukan hanya penolongmu, dia adalah pengharapanmu, kekuatanmu, dan sahabatmu. Selamat datang dalam perjalanan seumur hidup.